bisa dilakukan apabila peraturan pemerintah yang memperbolehkan. Ya, ini pernah kejadian ya, peraturan pemerintah yang mengharuskan revaluasi aset. Kapan itu? Ketika kalau kalian pernah dengar kejadian tax amnesty. Tax amnesty. Nah, di situ pemerintah membebaskan, memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengevaluasi, revaluasi nilai aset mereka. Ya, itu kejadian. Inilah contohnya penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan ketentuan pemerintah. Contoh kejadiannya apa? Tax amnesty tahun 2015 itu kalau nggak silap saya. Tahun 2015 tahun buku 2016. Jadi pekerjaannya di 2016. Tahun bukunya 2015. Itu contohnya. Ya, ini contoh penyesuaian juga yang pernah terjadi. Ini enggak, belum 2015 belum sampai kemari. Ya. Jadi ada akuntansi. Akuntansinya seperti apa? Di sini disebutkan. Ya. Seperti yang telah bisa dibedakan menjadi dua macam, aktiva tidak berwujud, tidak berwujud. Jadi ada revaluasi itu ada dua ya. Ada yang mengakibatkan aktiva tetap menjadi naik, bisa harga jadi turun. Kan gitu. Jadi ada yang jadi naik, ada yang jadi turun. Ya kan? Ada yang jadi naik, ada yang jadi turun. Nah, sekarang kita coba lihat seperti apa dia. Penilaian kembali yang mengakibatkan kenaikan. Kalau penilaian kembali kenaikan itu ada kemungkinan karena umur ekonomis yang tidak terbatas. Jadi ditambah dia nilainya. Bisa tanah itu naik harganya, bisa kan gitu ya. Istilahnya tanah itu bisa naik harganya. Ya, kalau memang istilahnya dia tiba-tiba di sebelahnya ada mall. Kamu punya tanah kosong. Tahu tiba-tiba dibangun di sebelahnya ada mall misalnya. Itu otomatis ya, itulah nama umur, istilahnya naiklah nilai harga tanah itu. Jadi bagaimana cara menambahnya? Tinggal didebitkan saja. Ya. Ditembakkan penilaian kembali lalu dikreditkan modal penilaian kembali tanah. Ini untuk akun modal ini. Ini akun modal, akun ekuitas. Sedangkan ini akun aset. Tanahnya naik kembali, berubah namanya. Ya, tanah penilaian kembali. Kan gitu ya, nambah dia. Sebenarnya tanah aja ini harusnya, jangan ada tanah penilaian kembali ya, tapi tanah yang mana yang dinilai kembali itu nggak nampak di sini karena akunnya toh akunnya kan cuma akun tanah aja, kan gitu ya, akunnya kan cuma akun tanah saja yang didebetkan, kreditnya modal penilaian kembali tanah, ini di akun modal ekuitas. Itu contoh jurnalnya. Jadi ini penilaian yang kedua, penilaian kembali terhadap aktiva tidak tetap berwujud dengan umur ekonomis terbatas. Oh, ini yang tadi contohnya. Oh, ini kalau ini kendaraan. Ya, kalau ini kendaraan. Oke. Ini kendaraan. Ya kan. Penilaian kembali terhadap aktiva tetap berwujudnya yang lain itu kendaraan dan peralatan kerja. Informasi yang kedua, aktiva tetap berwujud tersebut berkaitan dengan penilaian kembali adalah dengan harga berikut. Harga perolehannya mula-mula 4 juta. Akumulasi depresiasinya 900.000. Taksiran umur ekonomis 8 tahun. Taksiran nilai residu 400.000. Straight line. Metode penyusutan straight line. Harga perolehan kembali dalam keadaan baru itu 6 juta. Ya kan, perolehan kembali maksudnya jadi 6 juta dia yang 4 juta itu. Tapi taksiran umur ekonomisnya dalam keadaan baru 8 tahun. Taksiran nilai residu 500.000. Ini untuk yang kendaraan. Yang untuk peralatan nilai perolehannya yang 3 juta itu setelah harga perolehan kembalinya revaluasi jadi 6 juta. Yang 3 juta jadi 6 juta, yang 4 juta jadi 6 juta.
Itu dia, dari tabel itu kita baca. Nah, bagaimana cara menghitungnya kembali atau perhitungannya? Jadi setelah digunakan 2 tahun, katanya kan, setelah digunakan 2 tahun, maka di sini kan 900 ini akumulasi depresiasi penyusutannya selama 2 tahun, kan gitu kan, dikali 8 tahun. 8 tahun ini umurnya yang baru. Lalu dibagi dengan 4 juta dikurang 400.000, 4 juta ini yang lama, dikurang 400.000 ini nilai residu yang lama, nilai residunya yang lama, ya. Maka ya sama juga peralatan pun dibikinnya seperti itu. Dan ya, setelah diadakan penilaian kembali, ternyata untuk masa sekarang apabila dalam kondisi baru, kendaraan punya harga 6 juta dan peralatan kerja 6 juta juga, itu kan maksudnya. Jadi naik dia. Jadi naik. Makanya lalu kita buat jurnalnya seperti ini. Jadi akumulasi depresiasi kendaraan 25 juta, koreksi ya, koreksi laba ditahan tahun lalu, laba ditahannya 25.000 ini dari mana? Dari mana 25.000 itu? Dari hasil perhitungan 900 kali, mana ini? Ini dia, kelebihan akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi sebelum dikoreksi itu 900.000. Akumulasi depresiasi setelah dikoreksi 4 juta kurang 500 dibagi 8 kali 2, 875. Kelebihan akumulasi depresiasi 25.000. Jadi akumulasi depresiasinya ditambahkan untuk biar pas dia pengurang di laporan neracanya. Pengurang, akumulasi kan pengurang ya. Akumulasi depresiasi kan pengurang. Jadi dikurangkan 25.000. Dikurangkan 25.000 dia. Kelebihan dari perhitungan ini karena sudah dikoreksi ulang, ya kan. Nah, kendaraan penilaian kembali 2 juta. Akumulasi depresiasi kendaraan penilaian kembali 500.000. Modal penilaian kembali kendaraan 1.500.000. Jadi mencatat kenaikan harga perolehan kendaraan ini. Jadi di sini diperhitungkan harganya kan sesudah dihitungkan kembali 6 juta. Lalu setelah sebelum penilaian 4 juta. Jadi selisihnya kan 2 juta. Ini dia. Selisih dari 4 juta ke 6 juta. 6 juta kurang 4 juta 2 juta. Nah, akumulasi kendaraan penilaian kembalinya 500.000, modal pun ada akun baru jadinya di sini. Ini ya. Ini jurnalnya. Ini jurnal ini ya. Ya. Nah, ini yang saya warnai ini. Itu jurnal itu. Jurnal dengan kondisi seperti yang di atas itu, yang ini. Nih, seperti yang tabel ini. Dari 4 juta menjadi 6 juta. Dari 4 juta menjadi 6 juta. Kenapa? Ya macam ada biasanya. Itu tadi yang saya bilang, dengan melihat sendiri, cek fisik, kalau sebenarnya mobilnya atau kendaraannya masih bisa nambah, ya kan, waktunya, nilainya, kan gitu ya. Ini untuk yang kendaraan. Sedangkan untuk yang peralatan, ini. Oh, ini yang pengurangnya dulu ya. Mana dia yang kelebihannya? 6 juta dikurang 3 juta, 3 juta, ini dia. Ini dia jurnalnya tadi. Kalau ini untuk yang peralatan. Kalau ini untuk yang peralatan. 3 juta dari mana? Dari selisihnya. 6 juta, 3 juta, mula-mula ya. Mula-mula 3 juta menjadi 6 juta. Ya kan? Maka selisihnya 3 juta, didebitkanlah dia. Peralatan kerja, penilaian kembali 3 juta, akumulasi depresiasinya 1 juta,
125, 1.125 itu dari mana? Nah, ini dia. Nih. Ya, akumulasi depresiasi setelah ada koreksi. Setelah ada koreksi. Lalu modal penilaian kembali peralatan kerja 11875. Selisihnya aja diambil ini. Dapat dulu 12125-nya, selisihnya itulah dia. Modal penilaian kembali peralatan kerja. Ya, ini contoh penilaian kembali. Ya, untuk aktiva tetap berwujud. Penilaian kembali yang diakibatkan penurunan, oh itu yang naik ya, itu yang naik tadi. Dari 4 juta ke 6 juta, dari 3 juta ke 6 juta, kan gitu, naik dia. Nah kalau turun ya kebalikannya aja. Penilaian kembali mengakibatkan penurunan atas harga perolehan aktiva. Jadi ketika dia istilahnya kita pelajari rupanya udah rusak kali, dari harus diturunkan nilainya. Kan gitu ya. Bisa seperti itu, bisa. Coba kita lihat tabelnya. Oh, nggak ada, cuma ini aja dia, nggak dikasihnya tabel. Penilaian kembali aktiva tetap berwujud yang punya umur ekonomis tidak terbatas. Jadi misalnya tanah ini kan, tanahnya turun nilainya, kita kreditkan aja nilai tanahnya, turun dia 2 juta. Kenapa turun? Macam-macam. Yang saya bilang tadi, kalau yang dia naik, kalau dia sebelahnya mall, kalau turun ada apa dibangun di sebelahnya biasanya? Kuburan misalnya. Ya kan, tanah di sebelah kuburan itu kayaknya nilainya turun itu. Ya, walaupun sebenarnya sih nggak ada hubungan ya. Tapi orang sih itu istilahnya pandangan orang lah. Ya, pandangan orang terhadap tanah yang di sebelah kuburan. Mula-mula dia tanahnya nilainya 8 juta misalnya ini kan. Oh, mula-mula dia 10 juta menjadi 8 juta. Ya kan, maka turun rupanya tanahnya. Seperti ini jurnalnya. Rugi penurunan penilaian kembali tanah. Rugi penilaian kembali tanah di kiri, debit. Lalu kreditkan tanahnya, tanah yang berkurang. Jadi di sini mencatat penurunan penilaian perolehan tanah akibat penilaian kembali. Karena pas belinya sebelahnya nggak ada kuburan. Pas waktu beli, kenapa jadi 10 juta misalnya? Karena satu senilai kwitansi ataupun jual beli. Atau yang kedua karena memang belum ada tanah kosong masih. Nah begitu 2 tahun kemudian rupanya ada pula yang bikin kuburan di sebelahnya. Nah turunlah harga tanahnya. Atau misalnya apa yang bikin harga tanah turun? Apa kira-kira? Selain dibangun sebelahnya kuburan, orang nggak mau beli misalnya. Udah pabrik pun malah di sebelahnya. Ya kalau nggak pabrik juga, ya nggak mungkin juga kan. Kalau yang di sebelahnya itu tidak, kalau di sebelah tanahnya itu, mula-mula kita beli tanah kosong, lalu di sebelahnya dibangun pabrik, ya otomatis kita harus bangun pabrik juga sebenarnya. Kalau bikin rumah di sebelah pabrik, ya polusi satu, polusi suara sama polusi udara. Ya, itu yang kondisinya. Jadi turun dia nilainya, maka jurnalnya seperti ini. Ya, penilaian kembali akibat aktiva tetap berwujud yang umur ekonomi terbatas. Jadi kalau dia kendaraan, ini kalau tanah tadi ya, cuman ini aja jurnalnya, sedikit aja. Kenapa yang jadi beda Pak? Karena di sini ada akumulasi depresiasi. Ya, ada akumulasi depresiasi. Seperti ini dia perhitungannya. Turunlah dia nilainya. Kan gitu ya, turunlah dia nilainya. Turun nilainya. Jadi mula-mula penilaiannya kembali penghasilan bulan yang baru 2 juta. Adanya penurunannya 750. Adanya penurunan harga perolehan peralatan kerja tersebut lakukan pencatatan sebagai berikut. Akumulasinya dulu. Akumulasinya didebitkan, dikreditkan ruginya, didebitkan, dikreditkanlah peralatan kerjanya sebesar
sebesar penurunannya. Dari mana? Ini harga perolehannya nih. Harga perolehan awal 3 juta, harga perolehan setelah dievaluasi 2 juta, maka turun dia 1 juta. Turun dia 1 juta. Ya. Akumulasinya pun demikian, 750, 1.500.000, 750, kurangnya 750, maka 750-nya didebetkan, 250-nya ruginya, kreditnya penilaian peralatan kerja yang berkurang nilainya. Barangnya itu juga ya, barangnya itu juga, cuman nilainya tuh turun. Apa contohnya ini? Aja sih mobil yang baru, gini, mesin cetak misalnya sekarang, percetakan, aduh kan mesin cetak itu. Sekarang mana ada orang lagi nyetak, undangan aja udah online. Ya kan, undangan sudah online. Mana ada lagi main bon kadang-kadang, faktur apa, semua online. Faktur pajak aja online. Ya, online aja. Kalau mau dicetak, baru cetak sendiri. Nggak perlu pakai percetakan. Nggak perlu pakai jasa percetakan. Kalau dulu kan itu harus dicetak-cetak semua kan gitu kan. Percetakan lah itu ya, undangan kawin, undangan apa, undangan semua harus dicetak. Sekarang mana ada lagi? Maka nilai aset tetapnya, nilai mesin cetaknya itu pasti menurun drastis. Ya kan? Siapa yang mau beli? Nggak ada lagi yang, walaupun baru sekalipun. Siapa yang mau beli mesin cetak? Oh, nggak ada yang mau nyetak. Semua sudah online. Nah, itulah contoh penurunan nilainya. Oke, ini depresiasi terhadap aktiva tetap berwujud yang telah dilakukan penilaian kembali seperti tadi, sama aja. Ya, tinggal ditambahkan aja akumulasinya. Ya, mengacu kepada yang baru ya, mengacu pada yang penyusutan yang baru, jangan yang lama. Ya kan, sudah yang baru. Itu kondisinya. Ini dia kan biaya depresiasi kendaraan per tahun setelah ada koreksi nilai residu 4 juta dikurang 500.000 bagi 8 tahun. 437.500 per tahun. Per tahun. Makanya dia jurnalnya seperti ini. Setiap tahun. Ya. Ini seperti ini kondisinya. Perhitungan amortisasi sama juga seperti itu. Biaya depresiasi, penilaian kembali. Nah, ini dia. Mencatat pengakuan biaya depresiasi peralatan kerja yang untuk 1 tahun dengan perhitungan kembali atau kemudian sudah dinilai kembali. Yang contoh ke-26 ini depresiasi aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dengan harga perolehan yang telah turun. Depresiasi aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dengan harga perolehan yang telah turun. Memang udah turun dia. Oh, yang lama-lama cemana? Apa biaya depresiasinya cemana? Ini seperti ini kan. Catat pengakuan depresiasi peralatan kerja per tahun, ya ini kan samanya. Penjualan aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali, ya udah. Bisa dijual ya bisa, ya kan. Macam ini contohnya. Penjualan aktiva tetap dengan umur ekonomis tak terbatas setelah dilakukan penilaian kembali. Saya jual tanah nih. Jual tanah setelah awalnya kayak gini dia, ada penilaian kembalinya. Ya kan, ada akun penilaian kembali laba penjualan tanah. Kas berapa, modal penilaian kembali. Ini kan tadi ada jurnalnya di modal kan, harus kita debitkan. Ini harus ada kita debitkan ini pas jualnya. Harus kita hilangkan karena dia melekat ke tanah tadi kan, jadi kita jual. Ini tanahnya satu ini. Ini nih, ini tanahnya ini satu ini. Ya, yang saya sorot ini. Ini tanahnya satu. Ya, cuman artinya karena dinilai tanah yang 10 juta dinilai kembali di 25 juta. Totalnya ini naik ya, naiknya jadi 35. Jadi nambah dia.
karena dia dijual senilai 37 juta, maka dia akan mengalami keuntungan. Keuntungannya 27 juta. Karena ada modalnya didebitkan. Uang yang diterima 37. Uang yang diterima 37. Tentu labanya 27. Ya, labanya 20. Supaya kenapa jadi kayak gitu? Ini menandakan barangnya itu sebenarnya itu yang 10 juta ini kan. Yang 10 juta dia. Yang 25-nya kan nggak ada pengaruh jadinya. Debit kredit nih. 25 juta kiri, 25 juta kanan. Kan nggak ada pengaruh. Sebenarnya yang dijual itu adalah yang 10 juta. Makanya dia jadi untungnya atau keuntungan ya, keuntungan penjualan tanahnya 27 juta. Uang yang diterima 37, nilai awalnya 10, 27 jadinya. Itu kalau dia yang dalam bentuk tanah. Ya, tapi kalau dia yang dalam bentuk mesin ataupun kendaraan, nih coba kita bisa lihat berapa dijual kan gitu ya. Kendaraan yang 4 juta itu, kita laku 3.250.000. Maka ada laba juga sedikit. Kenapa? Akumulasinya diperhitungkan. Ya, ini akumulasinya diperhitungkan. Ya, saya kira sih tidak. Oh, ini ada latihannya lagi. Ya, saya kira kalian pelajari aja, kerjain aja latihannya ini ya. Bagus-bagus kok soalnya. Ya, dan ada jawabannya. Jadi saya ingatkan kembali ke kalian, saya ngambil soalnya dari sini. Untuk aktiva tetap. Ya, untuk aktiva tetap. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih penugasan? Pak. Ya. Pak, absen di Sipadi emang nggak ada ya, Pak? Wah, iya ya. Tanggal berapa sekarang? Wait, 18, saya Pak. lihat. Oke, sebentar saya lihat. Saya belum ada nengok nih. Sebentar ya. Berarti belum ada nampak minggunya begitu. Kita tambahlah. Kok tadi anak-anak semester 7 nggak ada ngomong ya? Ada nih akuntansi 3B. Kehadirannya nggak ada ya? Sebentar ya. Oh, mau ditutupin ini apanya? Apa udah di-close sama orang itu? Loh. Ini kok yang lama ya? Sebentar ya. September. 25 Januari masih ada nih kan? Januari kan? Ada 18 Januari? 8. Tapi nggak bisa absen, Pak. Oh iya. Kami dari tadi nggak bisa. Coba sebentar. Saya masih buka ya. Saya masih ada tuh. Hidupkan model. Kehadiran Januari tanggal 18. Oh iya, belum ada dia. Oh, sebentar. Oh, season tanggal 18 ya. Time. Oh iyalah, belum terbuka memang. Apanya menunya udah, cuman absennya belum terbuka. Kita yang tanggal jam 10.45
sampai 12, 15. Oke. Oke. Ya. Bisa ya. Udah bisa, silakan di absen. Terima kasih, Pak. Iya, iya, iya. Oh boy. Baik. Saya mau nunjukkan ini tadi. Mau nunjukkan daftar aset. Mana dia daftar aset? Ini yang jadi masalah. Sebentar, kok nggak ada dia. Mana dia ya? Aset. Jadi ini penugasan untuk kalian untuk membackup nilai apa? Membackup nilai finalnya, ya, membackup nilai finalnya supaya jangan sampai terlalu padam nanti kan, terlalu padam nilai apanya, payah pula kita kan, nggak lulus katanya. Tapi ingat, ini kalau harus dikerjakan, ya. Kalau nggak dikerjakan berarti ya udah nggak ada tambahan nilai kamu untuk final test. Karena memang ya biasalah kadang kalian kan kayak gitu. Mana dia daftar asetnya ya? Apa ini? Oh, ini dia. Baik. Nah, ini kalian buat penugasan seperti ini. Nah, kemarin saya tunjukkan ini nih. Daftar aset tetap. Bikin namanya di atas kiri, daftar penyusutan aset tetap. Ini di atasnya nih. Kalian perhatikan di atasnya apa nih? Ini saya warnain biar agak jelas. Nah, ini kepalanya kan gitu ya. Ini kepalanya tuh yang kuning itu. Kelihatan? Kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kalian diminta buat tabel seperti ini. Ya, ini kepalanya. Keterangan, nomor, keterangan, umur ekonomis, tanggal, persentase, ya, persentase, tanggal perolehan, unit, harga perolehan, mutasi. Nah, ini yang saya bilang, kenapa ada mutasi? Inilah pelajaran kita yang terakhir tadi. Kalau ada evaluasi penambahan nilai, nah di sini mainnya. Di sini mainnya, mutasi, penambahan dan pengurangan. Muncullah harga perolehan yang baru. Harga perolehan yang baru. Jadi di sini harga perolehan yang lama. Karena apakah ada mutasi? Kalau nggak ada mutasi, Pak, ya nggak apa-apa, kosong aja seperti ini contohnya. Ini kan kosong.
tapi tetap harus dimunculkan tabelnya. Ya, tidak ada penambahan. Tidak ada penambahan nilai ya, bukan penambahan unit. Kalau penambahan unit, ya dia harusnya nambahnya di bawah. Misalnya ini sampai dengan nomor 17. Kalau penambahan unit harus ditambah ke nomor 18. Kan gitu. Ke nomor 18. Kalau dia unit, tapi ini kalau yang di sini, yang dimutasi yang ini, yang kolom yang HI ini, ya, yang kolom HI ini sebenarnya nambah seperti yang jurnal kita yang terakhir tadi, penambahan nilai ya. Bangunannya itu juga teman nambah nilai. Muncullah harga perolehan yang baru. Ini harga perolehan dia yang kolom J. Nah, di sini akumulasi sampai dengan tahun 2017. Akumulasi sampai dengan tahun 2017. Akumulasi tahun 2017, sorry. Akumulasi tahun 2017. Lalu di sini akumulasi sampai dengan November 2000. Ini kok November nih, Desember lah ya. Desember 2018 ya kan, penyusutan 2000 Desember ini sampai dengan Desember 2018, akumulasi Desember 2018 sampai dengan Desember 2018, nilai buku 2000 kok 2017 lagi, 2018 ini salah. 2018. Nah, bagaimana cara mengisinya kan gitu ya? Akumulasi penyusunan ini karena dia sebelumnya sudah ada nilainya, sebelumnya sudah disusutkan. Kalau yang baru Pak, yang baru ya tentu tidak ada disusutkan. Contoh yang mana dia? Contoh misalnya kita lihat tabelnya yang baru. Yang baru. Nah ini. Nih baru nih kan. Ini baru beli nih. Kelihatan? Ada notebook Acer 3.657. Sebentar saya ini aja ya view-nya. Saya freeze. Loh. Split ya. Loh, sama. Ya. Oke, nah. Ini contohnya tadi yang notebook Acer. Mutasinya ada nambah dia karena baru beli. Kan gitu ya. Harga perolehan 3.657.300. Akumulasi sampai dengan 2017 tidak ada. Tapi karena dia belinya di awal tahun, nah bisa ada nih. Penyusutannya segini. Ya kan, akumulasinya penyusutannya segini, akumulasinya segini. Jadi nilai bukunya ini ada rumusannya nih. Kan ada rumusnya. Ini kan 80% seper 12 karena dia baru 1 bulan. Dia baru 1 bulan penyusutannya. Ya, baru 1 bulan penyusutannya. Penyusutan 1 bulannya itu ini ya.
Lalu akumulasi penyusutan ini jumlah. Nah, jumlah dari sini. Ya, jumlah dari sini. Akumulasi penyusutan. Sedangkan nilai buku, nah, harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Nah, ya. Ini seharusnya, tunggu dulu, ini kok ada angkanya ya? Ini dari mana ini angkanya? Oh, ini berarti memang sampai dengan November ini. Betul ini sampai dengan November. Salah tadi ya. Itu kan sampai dengan November berarti. Sampai dengan November. Jadi ini akumulasi sampai bulan November. Ini berarti coba kita tes. Ini bagi ini berapa? 11 bulan. Iya kan? 11 bulan kan? November. Berarti belinya ini di awal tahun. Awal tahun. Ya, dia belinya di awal tahun. Ini akumulasi sampai dengan November, berarti 11 bulan. Ini kali 11 bulan. Ini kali 11 bulan, nah ini dia. Tambah ini dia. Akumulasi sampai dengan Desember. Lalu penyusutannya, nilai bukunya, harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Ini dia. Ini kenapa dibikin seperti ini, Pak? Kenapa sampai dengan Karena bisa jadi ada dia yang nggak sampai dari Januari. Nggak dari Januari dia. Contoh misalnya, dia belinya berapa bulan saja. Ini misalnya. Nah, ini nih, 5. Berarti dia bukan dari Januari belinya. 5 bulan sebelum Desember. Bulan berapa? Bulan berapa? Di sini nggak nampak dia. Laptop ekonomis 4 tahun, 25%, karena dia 4 tahun kan, 2018, nah 7 juta. Ini belinya bulan, kalau November, Juli atau enggak Agustus? Juli, Agustus, September, Oktober, November. Juli ya, Juli. Iya Pak, Juli Pak. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Makanya dia akumulasi sampai dengan November itu menunjukkan di tahun 2018 itu bukan di awal tahun saja dia dibeli. Tapi kalau yang di awal tahun ini contohnya, ya kan, yang 3657 300. Tapi kalau yang ini dia dibelinya di bulan Juli. Maka seperti ini kondisinya. Kalau yang ini di bulan berapa? Bisa kita tes. Bagaimana ngetesnya, Pak? Ini akumulasi sampai dengan November dibagi, ini kan sebulan nih, yang penyusutan Desember 2018. Kan yang sebulannya. Nah, ini baru 3 bulan. Ya berarti di Oktober, November, September, Oktober, November. September dia belinya, baru mulai disusutkan. Kan gitu, kita kan harus detail. Kira-kira bisa kalian nyusun ini? Bisa lah ya. Bisa, harus bisa, karena memang ini sebagai tugas. Ya, ini sebagai tugas. Kalian harus bisa. Nah, sekarang asetnya yang mana, Pak? Kan gitu. Asetnya aset yang mana? Aset kamu ya. Aset kamu, aset keluargamu. Jadi di sini bukan PT Adil, ya nama kamu lah. Di sini nama kamu, daftar penyusun aset tetap. Mana yang dikategorikan aset tetap? Silakan. Ditanya sama orang tuanya. Yang pasti ada tanah, ataupun nggak ada tanah kali Pak. Ya udah nggak ada tanah ya nggak ada. Yang penting ada daftarnya, ya kan? Ada daftar aset kamu. Ya. Tanah, rumah, kendaraan, apa lagi? Baju Pak, boleh baju. Baju kan dipakai lebih dari 1 tahun kan?
Iya, kamu ada beli baju langsung sekali pakai buang? Mana tahu ada, ya kan? Nah, itu jadi biaya dia memang. Tapi kalau bajunya dipakai bertahun-tahun, bisa disusutkan, Pak? Bisa. Berapa harganya? Silahkan perhitungkan. Ya kan? Masukkanlah ini semua ke aset kamu masuk kemari, ya itu maksudnya. Masukkanlah aset kamu, keluargamu, masukkan, bikin tabelnya seperti ini. Ya, kumpulkan ke saya nanti harus ujian. Ya. Harga perolehannya cemana, Pak? Ya tanya lah. Tanya sama yang beli, orang tua, bapak, ibu, apa mana. Tanya, ya enggak lah pasti-pasti kali, kira-kira aja. Ya, kira-kira aja. Tanah kita ini kemarin berapa belinya, Pak? Oh, tanah ladang kita, sawit kita itu berapa? Silakan tuliskan di situ. Bangunan misalnya, oh ini Pak bangunannya banyak. Iya, ini kan lah, ini perusahaan. Contoh kita ini kan perusahaan. Bangunannya banyak, sampai 16. 17 bangunannya. Yang banyak rumahnya. Kendaraannya, ini masih sedikit kali ini kendaraannya nih. Ya kan, kendaraannya masih sedikit ini. Sekali beli dia misalnya contoh nih, tengok. Saya sorotnya. Nih, dia sekali beli dump truck 18 unit, 9 miliar. Kan gitu. Nih dia beli dump truck 28 unit, 4,9. Nah, yang bekas ini. Dump truck Hino 10. Sekali beli dia 10. Sekali beli dia 10. 10 dump truck gitu. Nah, ini contoh. Contoh. Oke? Kira-kira paham? Itu misalnya kursi tamu, Pak. Nah, silakan. Kursi kursi tamu kamu itu aset tetap kan? Jadi coba kamu pikirkan akuntansi itu memang di sekeliling kita memang kok. Jadi sekarang kamu buat daftar aset tetap keluargamu. Ya, dan disusutkan. Dan disusutkan. Bikin tabelnya seperti yang di atas ini. Ya, tampilannya itu apa namanya, perhitungannya seperti yang ini. Jangan sampai enggak kayak gini nih. Nah, jadi tengok foto-foto, screenshot atau terserah. Ya kan? Coba dilihat. Gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jelas semua. Memang kalian cepat kali nangkap kalian. Jarang-jarang mahasiswa saya kayak gini. Biasanya Pak, bingung. Ya, Pak, persenan itu dari mana ya, Pak? apa tuh? Yang persen-persen Persen. itu. Oh, persennya itu. Kalau 20 tahun umur ekonomisnya, tentu kalau dia straight line 5% per tahun kan? 100 bagi 20. 100% bagi 20 tahun. 5%. Coba ke bawah kita. 5 tahun ya Pak. Ya kan? 5 tahun. 100 bagi 5. 20%. 4 tahun ya Pak. Inventaris. 100 bagi 4. 25%. Mana lagi? 4 tahun. Ada sedikit 4 tahun nih. Oke, dapat ya? 100 bagi umur ekonomis. Dapat persennya. 100 bagi umur ekonomis. Nah, sekarang tengok ya, baju kamu itu umur ekonomisnya berapa lama? 3 tahun, Pak. Ya udah 100 bagi 3. Ya kan? 33,33%. Kan gitu. Biasanya baju saya 10 tahun, Pak. Oke, 100 bagi 10 tahun. 10%. Ya kan? Paham? Ada lagi yang lain? Yang mau ditanyakan? Ada?
ini harus karena kan kalian harus mendata dulu sama orang tua nih, makanya harga bangunannya berapa, ya kan? Harga bangunan kalian itu, rumah kalian itu, tengok aja ininya ya, PBB-nya. Tengok aja nilai di PBB-nya itu. Nah, itu dia tanahnya. Tanah dan bangunan kan? Kalau ada bangunan pasti udah termasuk tanahnya. Jangan kamu pisahkan ya. Tanah di sini maksudnya tanah kosong aja nih. Ya, tanah di sini tanah kosong. Oh, ini maksudnya sebenarnya bukan ini nggak masuk nih ya tanah ini. Harusnya kepalanya itu cuman ini, yang atasnya aja. Nah, tanah kan udah masuk ininya. Nah, ini aja kepalanya. Kepala tabelnya itu ini. Ya. Nah, kalau tanah cuma ini aja dia, nggak maksudkan kan. Nah, untuk nilai harga perolehan tanah, itu tengok PBB-nya. Kalau bangunan pun tengok PBB-nya. Meter perseginya kan ada. Tengok di PBB-nya itu. Tanah dan bangunan. Kalau udah ada bangunan, tanahnya nggak usah diikut. Saya nggak usah dipisah ya. Tanahnya. Karena bangunan itu pasti berdiri di atas tanah. PBB-nya pun nyatu itu. PBB tanah saja dengan PBB tanah dan bangunan itu bangunan pasti kalau di PBB bangunan pasti ada bangunan berapa, tanah berapa kan gitu. Nah, tapi kalau di PB-nya tanah saja. Kalau ladang gitu misalnya ya, tanah saja dia. Biar pandai lem, Pak, ya kan? berarti Pak kalau tanah sama bangunannya jadi satu aja Pak? Iya, tanah dan bangunan kalau tengok di PBB itu satu aja dia tuh. Langsung nilai akhirnya itu aja ya. Nilai jual objek pajak. Nah, itu dia. DJOP, nilai jual objek pajak. Itulah nilai yang kamu masukkan kemari. Ke sini nih. Nah, yang saya sorot ini. Sini nanti dimasukkan. Meter perseginya kan ada. Masukkan. Tahun berapa, Pak? Ya terserah. Tahun berapa yang kalian beli, tanyalah. Ya, gerak bibir kalian tuh nanya kan sama orang tua. Berapa nih? Kapan belinya ya? Kau tanya-tanya kok. Iya, disuruh tugas akuntansi, daftar aset. Ya kan? Bikin Excel kayak gini ya. Bikin Excel. Enggak usah lah, enggak usah. Sorry. Di manual aja. Enggak aja banyak kan? Ada sampai segini aset kalian. Ini PT ini ya kan? Nah, ini PT ini perusahaan. Enggak lah mungkin sebanyak ini. Manual aja ya. Manual aja di kertas. Manual di kertas, di foto. Ada nama kalian. Jangan sampai nggak ada namanya. Dan ingat ini ya. Nggak akan mungkin harta kalian sama. Ya kan? Jangan coba-coba nokoh saya. Kelas ini sudah pernah saya cap nokoh ini. Jangan coba-coba nokohin saya. Itu nokohin diri kalian sendirinya itu. Nggak belajar namanya. Ya, nggak belajar. Jangan coba-coba nokoh. Nokoh Allah nampak dosa kalian. Gitu. Siapa yang mau masuk neraka sini? Nokoh lah. Gitu. Oke, paham? Ada lagi mau ditanya tentang penugasan? Pak, Ya. format tabel ini boleh dikirim ke grup, Pak, biar jadi acuan untuk tabelnya aja, Pak. Tabelnya aja ini. Iya, Pak. Oh. Tahu nanti, Pak, maksudnya urutan tabelnya. Kepalanya ini aja. Oke, coba saya copy paste, bisa nggak? Ke grup. Coba saya lihat. Nampak? Saya sudah share ke grup. Nampak ya? Ada kan? Saya sudah share ke grup.
Ada Pak. Ya, seperti itu dia. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Coba pelajari ya. Pak, boleh Ya. diulang yang ini Pak, yang cara nyari yang rumus yang penyusutan nilai buku akumulasi itu Pak. Ini penyusutannya semua pakai straight line. Ini semua penyusutan pakai straight line dengan metode straight line. Ya. Di sini dia metode penyusutan itu nampaknya di sini nah, di sini. Nah, di umur ekonomis dan persentasenya ini. Nah, inilah dia. Ya, dengan memakai cara persentase seperti ini udah pakai metode straight line. Tapi kalau dia pakai metode yang lain, nah di sini dia berubahnya. Di sini berbedanya. Di sininya lah dia berbeda. Ya. Di persentasenya inilah dia berbeda kalau dia pakai metode tertentu. Kalau ini sudah jelas-jelas pakai metode straight line. Setiap tahun sama. Garis lurus, ya kan? Setiap tahun sama. Tinggal masa manfaatnya aja yang beda-beda. Nanti kamu lihat masa manfaatnya ya, kacamata misalnya, masa manfaatnya berapa lama? Kamu berapa lama pakai kacamata? Tahannya. Setahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun Pak ganti, 3 tahun pecah, 3 tahun pecah. Nah, misalnya, ya coba berapa kali lama kamu biasanya umur ekonomis kacamata. Kamu yang nilai sendiri, yang umur ekonomis ini, kamu yang nilai sendiri. Ya, kamu yang nilai sendiri umur ekonomis baju kamu berapa lama, umur ekonomis sepeda motor. Kalau sepeda motor kita ikut ini aja lah. Kok yang umur yang udah ada ini ikut aja ini ya. Kalau kendaraan dia 5 tahun. Kalau alat tulis kantor inventaris dia 4 tahun. Kalau bangunan 20 tahun. Ini udah peraturan perpajakannya. Ya, udah peraturan perpajakannya. Maaf Pak, saya Oke. kurang paham yang ini Pak, yang mencari nilai buku yang sebelah kanan itu Pak. Oh, nilai buku yang sebelah kanan. Baik. Iya Pak, kan ada Nah, rumusnya Pak. kalau kamu sudah dapat harga perolehannya, kan gitu ya. Nah, ini akumulasinya dari mana, Pak? Ini yang sebelum-sebelumnya. Gini, kalau kamu misalnya beli, ini kan kamu buat tabel tahun 2020. Per tanggal 31 Desember 2020 nih. Kan gitu ya. 2020. Lalu orang tuamu bilang kita belinya tahun 99. Kan gitu ya. Kita belinya tahun 99. Nah, ya kan, misalnya nih mobil kita belinya katanya oh ya ini nggak ada Gilang nih. Yang inilah yang contohnya, yang Avanza 132.500.000. Kamu bilang apa? Orang tuamu bilang, misalnya nih nggak usah 2010 lah, 2019. Kita buat 2020. Ini contoh ya, yang ini ya, yang barisan ini. Saya warnain dulu. Sebentar. Mana dia? Oke, yang ini, yang Avanza ini ya, misalnya. Ini contoh nih ya. Ini contoh. Ada kendaraan. Kamu ada punya kendaraan Avanza. Nilainya misalnya 132.500.000 belinya. Harga belinya nih. Contohnya nih kan. Tapi dia kan dibelinya bukan tahun 2020. Dia tahun 2019. Kan? Per tahun dia dengan masa manfaat 5 tahun, per tahun dia disusutkan 20%. 100 bagi 5, 20%. Kan itu dibeli 2019. Sekarang 2020, ini unitnya 1 nih. Oke, maka dengan 132 itu 132.500.000. Yang di ini yang akumulasi tahun 2017, maksudnya aku tahun 2019 ini maksudnya. Berarti kan ini dibagi, ini baru 1 tahun yang ini kan, 1 tahun. Berarti kan
Ini sebenarnya 5%, 20% kali 20% kali harga perolehan, gitu, harga perolehannya 26.500 nih kan, setahun kan, karena 2019 sudah lewat kan, gitu kan. 1 tahun kan penyusutannya 26.500 nih kan. Ini diganti sampai 2019, sampai dengan akumulasi tahun 2019 sampai dengan 2 November 2020 kan, gitu ya. Sampai dengan November 2020 tentu ini kan dibagi, kalau sebulannya berapa, kamu bisa hitung juga ini dulu nih, yang ini aja dulu hitung, yang ini dibagi 12, inilah sebulannya. Ini sebulannya 2208 333. Ini 11 bulannya, ya kan? Ini 11 bulannya, ya kan? Ini dikali 11 bulan. Ups, nggak mau dia. Nanti kita bikin ini aja. 26.500 26 setahun nih, dikali 11/12 jadinya ya. 11, oh ini harus di ini harus diapakan, kurung 11/12. Nah, kalau ini kan, oh ini salah tadi. Ini kan yang tadi ya 26 berapa tadi? 26.500 ya. Ini 26.500 kali 1/12. Nah, jadi total setahun 26.500. Ini sampai dengan November, ini Desembernya aja. Ini ya, ini November, ini Desember aja. Totalnya 26.500 tahun. Nilai bukunya, ini kan nilai bukunya ini nah 132 dikurang 26.500. Tunggu dulu, ini belum 26.500-nya tuh ada di sini ya. Ini kan setahun lagi ya berarti ya. Di sini harusnya ada 26.500. 26. Ini sampai dengan 2019. Ini 2019. Ya kan? Ini sampai dengan November. Sampai dengan November. Oh, berarti ini ditambah lagi nih. Ditambah 26.500. Nah, 50. Ini sebulan saja. Nah, ini 2 tahun. Kan 2019 2020 kan. Kan ini udah akhir 2020 nih kan. Kita kan mau ngitung yang 20 kan. Ini 2020, 2019 dan 2020 kan kali 2 nih. Jadi nilai bukunya 132.500 dikurang 53 juta. 53 juta ini penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020. Bahasanya 2020 di sini. Nah, di sini 2020. Di sini November 2020. Ini 2019. Kita anggap belinya tadi dia Januari 2019. Kita anggap Avanza ini dibeli 2019, 1 Januari 2019 dengan harga 132.500. Maka perhitungannya akumulasi sampai dengan 2019
26.500 karena setahun kan setahun, penyusutan setahun 26.500. Masuklah dengan 2020 sampai dengan November 2020 50.791.667 November ya. Di Desember tambah sebulan lagi 2208.333. Total jadi dari 2019 sampai dengan Desember 2020 penyusutannya 53 juta. Maka nilai bukunya 132.500 dikurang 53 juta. Sama dengan 79.500. Nih. Ya kan 132 juta dikurang 53 juta sama dengan 79.500. Dan ini ditambahkan juga dengan yang tahun lalu ya. Ini seperdua, ini semua ini penyusutan sampai dengan berarti dari 2019 sampai dengan November 2020. Ini Desember 2020 aja sebenarnya. Ini 2 tahun. Ini setahun ditambah November, setahun 11 bulan. Ini sebulan. Ini 2 tahun. Jadi nilai bukunya 132 dikurang yang 2 tahun. Sama dengan itu 79.500. Bisa di sini? Bisa dipahami yang ini? Coba lagi ya. Coba lagi. Ya, coba lagi. Cara menyusunnya. Inilah keterampilanmu. Ya, inilah keterampilan yang dihasilkan untuk materi aktiva tetap ini. Keterampilan kamu adalah kamu bisa membuat tabel penyusutan aset tetap. Ini keterampilan yang kamu kasih, kamu dapat. Kalau nggak dapat, ya pelajari lagi. Kalau udah habis ini pun nggak dapat, Pak, ya datanglah kemari. Belajarlah betul-betul. Ya, datanglah ke sini biar saya ajarin. Oke, ada lagi? Pak, ini dikumpul selesai ujian, Pak. Ketika ujian. Ya, ketika ujian. Dan ingat, ujian pun kamu harus kirim hard copy. Sekalian aja lah, kirim hard copy-nya juga. Sekalian aja ya. Toh kalian harus mau ngirim hard copy ke saya. Ya, kamu harus kirim hard copy-nya juga ke saya. Ujian final testnya. Ya, kirim email di jam ujiannya, dikirim email, hard copy-nya kirim ke saya, terserah mau diantar, mau dipakai JNE atau apa, terserah. Yang penting nyampe. Ya, yang penting nyampe. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, tengok-tengokin lah dulu tabel tuh. Ya. Tengok-tengokin lah tabel itu kayak mana rasanya. Pikirkan aset-asetnya. Itu yang saya bisa lihat dari sini ada lemari, ya kan, ada headset, ada sofa, ada apa lagi yang bisa saya tengok-tengok di sini, ya kan, ada buffetnya ada. Yang penting, yang pastinya kamu di rumah juga kan, nggak mungkin kamu di lapangan. Ya di lapangan pun bisa juga sih. Intinya yang ada di aset di rumahmu itulah. Ya. Silakan dibuat daftarnya. Baju kamu berapa banyak, sepatu, ya kan? Sepatunya berapa disusutkan. Ya, kacamatanya pasti juga disusutkan. Bukan gitu ya. Jangan nggak disusutkan. Atau yang lain-lain lah semua. Cincin apa semua ada asetnya. Silakan. Ya kan, disusutkan. Ya, bikin daftar dan dibuat penyusutannya. Ya, itu untuk pelajaran ke depannya. Ada lagi kira-kira? Tidak ada? Kalau ada, tetap silakan pertanyaannya di WA boleh, di jam kerja. Jangan di malam-malam.